Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas pada bulan Februari. Salah satu tujuan dari bentuknya Bank Emas adalah untuk memperkuat ekosistem industri emas di dalam negeri. Kita ikuti ulasan selengkapnya terkait Bank Emas yang akan disampaikan rekan Ayu Pratiwi dalam program Fact Check. Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas atau Bullion Bank pada Rabu 26 Februari 2025. Peresmian Bank Emas ini bagian dari hilirisasi industri untuk memperkuat ekosistem industri emas nasional. Lalu apa sih Bank Emas ini dan mengapa Bank Emas dianggap bisa memperkuat ekosistem industri emas di Indonesia? Pembentukan Bank Emas atau kegiatan usaha Bullion telah diamanatkan dalam UU P2SK atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berwenang untuk mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan usaha Bullion. Pasal 130 UU P2SK menyebutkan Bullion atau Bullion Bank merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan atau kegiatan lainnya yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Pasal 131 UU P2SK mengatur lembaga jasa keuangan yang menjalankan usaha Bullion wajib untuk mengantongi izin dari OJK. Tujuan Bank Emas Indonesia adalah pemerintah ingin emas di Indonesia diolah, dimanfaatkan, dan disimpan secara maksimal untuk kepentingan bangsa. Mengapa demikian? Menurut United States Geological Survey, Indonesia menempati peringkat ke-10 dalam daftar negara penghasil emas terbesar di dunia di tahun 2024 dengan produksi mencapai 100 metrik ton. Secara keseluruhan, negara-negara lainnya menyumbang produksi sebesar 1.300 metrik ton emas pada tahun 2024. China mempertahankan posisinya sebagai produsen emas terbesar di dunia dengan total produksi mencapai 380 metrik ton sepanjang 2024. Keberhasilan Cina dalam industri pertambangan emas didorong oleh teknologi modern serta investasi besar-besaran dalam eksplorasi dan juga pengolahan emas. Sementara Indonesia ada di peringkat 4 dalam 5 negara dengan cadangan emas tertinggi dunia. Cadangan emas Indonesia pada tahun 2024 bertumbuh ke angka 3.600 metrik ton yang sebelumnya hanya sebesar 2.600 metrik ton pada tahun 2023 dan berada di peringkat ke-6 dunia dengan estimasi cadangan emas sebesar 2.600 metrik ton. Jika digabungkan dari jumlah emas cadangan dan produksi emas, maka Indonesia ada di angka 6 dari 10 negara penguasa emas dunia. Lalu di mana sajakah penghasil emas terbesar di Indonesia? Yang pertama ada di Pujon, Kalimantan Tengah yang memiliki emas tidak akan habis hingga beberapa puluh tahun mendatang. Kemudian Papua yang bisa menghasilkan 240 kg emas murni per hari. 7 Bukit Banyuwangi, Jawa Timur dengan 28 juta ons emas, Gosowong, Halmahera 20 juta ons emas, dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan 2,77 juta ons emas. Lalu apa hubungannya Bank Emas dengan masyarakat? Bank Emas dapat membantu masyarakat dalam berinvestasi emas dan berikut adalah keuntungan investasi emas. Selain aman dari inflasi, menabung emas juga sangat menguntungkan karena harganya yang setiap tahunnya cenderung naik dan juga stabil. Layanan tabungan untuk dana haji bisa dipilih dan akan langsung didaftarkan ke Kementerian Agama sebagai calon jemaah. Tabungan emas juga bisa dijadikan jaminan global yang bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha dan juga aset masa depan.
Keuntungan tidak hanya untuk masyarakat saja, tetapi juga pemerintah. Bank emas nantinya akan memberikan keuntungan penghematan devisa. Industri bisa mendapatkan sumber pembiayaan proyek, bank bisa mendiversifikasi produk, dan masyarakat mendapatkan return simpanan. Kegiatan usaha bulion merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan atau kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Bank emas berpotensi memberikan dampak positif terhadap ekonomi domestik melalui pengelolaan cadangan emas yang lebih terstruktur dan pemanfaatannya sebagai instrumen investasi yang stabil, dan juga peningkatan nilai emas yang stabil dapat menjadi alternatif pendapatan yang lebih terjaga daripada ketergantungan pada ekspor sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Dengan pembelajaran dari negara-negara yang telah lebih dulu sukses mengelola cadangan emas, Indonesia dapat mengadaptasi kebijakan yang tepat untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan menarik investasi emas domestik. Namun, kesuksesan ini memerlukan regulasi yang jelas, kolaborasi dengan sektor swasta, dan edukasi masyarakat yang intensif.